wal hadirat jamaah sholat maghrib berjamaah, dan insyaallah kita lanjutkan dengan sholat isya yang kita isi di tengah antara keduanya dengan sama-sama mengaji ta'lim talabul ilm. Semoga kita semua selalu dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama, kenalan ya. Kenalan pertama, perkenalkan nama saya Sofar. Aslinya Palembang, maka saya lebih banyak pakai bahasa Indonesia. Tapi istri orang Madiun. Saya tinggalnya di Madiun, tepatnya di Kecamatan Ponorogo. Dari sini ya kalau tugas mungkin beberapa kali dah sampai. Alhamdulillah, semoga kita dapat istiqomah dalam menjalankan bimbingan mengambil warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak sehat semua, Pak? Alhamdulillah. Keluarga sehat semua? Alhamdulillah. Pokoknya kalau lagi gaji itu semuanya lupakan. Ada yang sekali ingat lagi. Insyaallah sesuai dengan tema kita akan membaca mengaji kitab Al-Adabul Mufrad. Mengapa kita harus merujuk kepada kitab ini? Kitab Al-Adabul Mufrad adalah kitab hadis yang berisikan tentang adab akhlak yang dikumpulkan oleh Imam Al-Bukhari. Kira-kira semuanya jelas kan? Jelas ya? Mengapa kita harus memakai kitab ini supaya bisa terus berkesinambungan? Kalau nggak pakai kitab, nggak pakai ini, kita nanti takutnya sering pengulangan dalam penyampaian. Jadi kalau ada tuntunan panduannya, insya Allah akan berkesinambungan. Kitab Al-Adabul Mufrad ini ditulis oleh Imam Abi Abdullah bin Ismail Al-Bukhari. Insya Allah kita semua sudah kenal yang namanya Imam Bukhari. Tapi ada baiknya kita bacakan biografi Imam Bukhari. Ismuhu wa wiladatuhu wa nasya'atuhu. Nama lengkap, kelahiran dan kehidupannya. Di mana Imam Bukhari? Wa al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Badisbah al-Ju'fi al-Bukhari. Jadi kalau nama lengkapnya itu Abu Abdullah Muhammad bin Ismail yang masyhur dengan Imam Bukhari. Insya Allah semua umat Islam kenal dengan Imam Bukhari. Bahkan di luar Islam pun Imam Bukhari sangat dikenal. Wulidan Imam Al-Bukhari rahimahullah di Bukhara, yang dilahirkan di negeri yang nama daerahnya itu Bukhara. Yaumul Jumu'ati ba'da salati bi 13 lailan khala min Syawal sanah mi'at arba'ah tis'un. Lahirnya yaitu pada hari Jumat tanggal 13 Syawal pada tahun 194 Hijriah. Artinya beliau ini termasuk salafus saleh ya. Jadi salafus saleh itu kalau ijma' ulama itu adalah mereka yang hidup 300 tahun di 300 tahun Hijriah itu. Wa kan ruwiya anna al-Bukhari dhahabat ainahu bi siqalihi wa qad mata abuhu wa huwa shaghir. Jadi dikisahkan juga Imam Bukhari itu ayahnya meninggal ketika beliau masih kecil. Beliau masih kecil, ayahnya meninggal. Kita singkat, tapi penting kita mengenal sosok beliau ini. Ada pepatah istilah kita itu apa? Tak kenal maka kenalan.
Kalau nggak kenal ya kenalan. Jadi Imam Bukhari ini dari kecil sudah terlihat orang yang sangat jenius. Jadi beliau itu umur 10 tahun itu sudah hafal Al-Quran beserta ratusan hadis. Beliau mengembara ke banyak negeri, Syam, Baghdad, Jofi, ke Kairo, ke Mesir, hanya untuk menuntut ilmu hadis. Maka gelar beliau ini oleh para ulama diberi gelar Amirul Mukminin fil Hadis, pemimpin orang-orang mukmin dalam ilmu hadis. Ini Imam Bukhari. Adapun guru-guru Imam Bukhari itu sangat banyak. Imam Bukhari itu gurunya diriwayatkan dalam Mustalah Hadis Ibnu Qudamah, Ibnu Salah. Diriwayatkan bahwa Imam Bukhari itu ada 1080 guru. Banyak sekali, 1080 dia punya guru. Jadi belajar ke sana terus menghabiskan masa hidupnya sampai di total jumlah gurunya itu 1080. Kita dapat pelajaran dari sini apa? Bahwa kita jangan pernah membatasi diri berguru kepada siapa. Jangan pernah dibatasi. Pokoknya saya harus punya ini aja, yang lain saya nggak mau. Itu salah itu. Imam-imam besar kita, Imam Bukhari mencontohkan beliau punya 1080. Tapi kan nanti kalau berguru sini bingung, nanti kesini bingung. Nah, Imam Bukhari juga telah mencontohkan. Dari 1080 guru itu Imam Bukhari dapat 1 juta lebih hadis. 1 juta lebih hadis beliau dapatkan dan itu beliau hafal. Apakah semua 1 juta hadis itu beliau masukkan dalam sahihnya? Enggak. Apa artinya? Kalau kita berguru kepada siapapun yang kira-kira yang beliau sampaikan kurang berkenan dengan kita, ambil yang berkenan, tinggalkan yang kurang berkenan. Kan mudah. Khudh ma saba, da' ma kada. Ambil yang baik, tinggalkan yang buruk, tanpa harus marah ya. Tanpa kita harus marah, tanpa kita harus membenci, tanpa kita harus mencela, bisa kita mengambil hikmah pelajaran dari setiap orang. Bahkan khudhil hikmata walau min famil kalbi. Jadi dari hewan pun kita dapat mengambil hikmah. Imam Bukhari mencontohkan begitu. Beliau punya 1080 guru, mendapat 1 juta hadis lebih. Dan beliau sangat hafal sampai ke kalau Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam syarah Bukhari-nya itu beliau meriwayatkan Imam Bukhari itu sangat hafal 600.000 hadis. Artinya yang sahih dan yang tidak sahih. Yang sahih ada 100.000 hadis. Dan itu tidak beliau masukkan semuanya. Beliau cek lagi, beliau cari lagi kebenarannya benar-benar sampai dapat dipastikan kesahihannya, baru beliau kumpulkan di dalam satu kitab yang kita kenal dengan Al-Jami' As-Sahih, yaitu Sahih Bukhari. Berapa isi hadis dalam kitab Sahih Bukhari? Hanya 7.000 hadis, 7.000 lebih dikit. Itu dengan pengulangan hadis yang lain. Artinya pengulangan tapi dengan rawi yang berbeda. Kalau tanpa di pengulangan itu dibuang, maka ada 4.000 hadis. Bayangkan, beliau hafal 1 juta hadis. Banyak hadis sahih beliau hafalkan. Saking ketatnya beliau dalam memilih hadis, hanya 7.000 hadis yang beliau rangkum di dalam kitab sahih. Maka dikatakan ashahul kutub al-musannaf ba'da al-Quran al-Bukhari. Kitab yang paling sahih dalam penyusunannya setelah Al-Quran pasti mutlak, yaitu adalah Sahih Bukhari. Dan di antara guru-guru beliau ada Imam Ahmad bin Hanbal,
Ibnu Mubarak, Imam Ahmad ibn Hanbal itu gurunya Imam Bukhari. Imam Ahmad ibn Hanbal berguru kepada Imam Syafi'i dan seterusnya. Imam Ahmad ibn Hanbal itu guru yang juga hafal 1 juta hadis. Jadi kalau dalam kitab-kitab hadis itu yang istilahnya kutub sittah, Sahih Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Abu Dawud, Nasa'i, Ibnu Majah, Sunan Ahmad itu yang paling banyak isi hadisnya 27.000 hadis. Tapi ada yang hasan, ada yang sahih li dan seterusnya. Tapi kalau Imam Bukhari dia benar-benar selektif, artinya benar-benar memperhatikan ini kesahihan hadisnya. Maka sampai saat ini kitab Imam Bukhari ini sangat terjaga kesahihannya. Ternyata ya memang begitu. Jadi Imam Bukhari itu selain Sahih Bukhari yang kita kenal beliau tulis, ada juga yang namanya Al-Adabul Mufrad. Ini kitab hadis juga. Imam Bukhari menulis juga kitab tentang akhlak. Ya, Imam Bukhari juga menulis kitab tentang fikih. Imam Bukhari juga menulis kitab tentang hubungan sosial. Jadi ada sekitar 13 kitab Imam Bukhari. Cuman yang banyak kita pelajari yang kitab-kitab hadisnya Sahih Bukhari, Al-Adabul Mufrad, tarikh, kitab sejarah Imam Bukhari juga. Dari tarikh Al-Awsat, tarikh Al-Kabir, tarikh As-Saghir, dari yang kecil, sedang, besar, itu Imam Bukhari juga menuliskan. Itulah diantaranya Imam Bukhari. Jadi supaya kita nikmat dalam membahas kitab beliau setelah kita mengenal beliau. Insya Allah semua kita sudah kenal ya Imam Bukhari. Dan dalam riwayat beliau tak menikah, artinya tidak ada keturunannya Imam Bukhari itu. Walaupun ada beberapa sejarawan mengatakan Imam Bukhari menikah dan punya anak, tapi jam artinya ijma' an-nasabun, para tarikh, para sejarawan mengatakan Imam Bukhari tidak menikah. Ya, jadi yang diambil itu ijma'nya ya, kesepakatan para ulama dalam memberikan ketentuan tarikh Imam Bukhari. Kita masuk ke dalam kitab beliau, bab pertama yaitu bab qaulullah ta'ala. Jadi Imam Bukhari setiap mengawali setiap bab, termasuk dalam Sahih Bukhari dan kitab-kitab yang lainnya, beliau selalu mencantumkan ayat-ayat Al-Quran terlebih dahulu. Jadi ayat Al-Quran dulu, baru hadisnya. Jadi ayat Al-Quran ditafsirkan oleh hadis. Sambil minum nggak mau? Nggak ada minumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasainal insana biwalidayhi husna. Di bab pertama ini adalah bab tentang hubungan antara kita dengan orang tua. Maka beliau menghadirkan ayat, yaitu ayat yang menjelaskan tentang berbakti kepada kedua orang tua. Dalam surah Al-Ankabut, kemudian dalam surah Luqman ayat 14, wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amain an ishkur li wa liwalidayka ilayya al-masir. Kalau dalam surah Al-Isra itu, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Coba kita perhatikan bagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih. Ya, serap-serap ini. Karena tadi sebelum berangkat lupa kopi deh. Wah, serap-serap gitu. Saya minum zam-zam dulu ya.
Beliau menghadirkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa wassaynal insana biwalidayhi, dan kami wasiatkan, kami perintahkan kepada manusia biwalidayhi, terhadap kepada kedua orang tuanya. Hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin, yang telah mengandungnya ibunya wahnan ala wahnin, kesusahan di atas kesusahan. Wa fisaluhu fi amain, dan menyapinya dalam 2 tahun. Anishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Anishkurli, Allah perintahkan bersyukurlah kepadaku, wa liwalidayka, dan bersyukur juga kepada kedua orang tuamu. Hampir pada setiap ayat ketika memerintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua, itu selalu kandungannya yaitu adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Isra tadi, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Allah sudah menentukan alla ta'budu, agar tidak menyembah illa iyyah, hanya kepada Allah. Wa bil walidayni ihsana, dan kepada kedua orang tua harus ihsan, digandengkan. Pada surah Luqman ini juga digandengkan. Anishkurli wa liwalidayka, bersyukur kepadaku, kata Allah, dan kepada kedua orang tuamu, digandengkan. Maka ketika Abdullah ibni Abbas mentafsirkan ayat-ayat ini, jadi Abdullah ibni Abbas itu putranya Abbas, paman Nabi, jadi sepupu Nabi ya. Beliau itu yang didoakan oleh Nabi. Apa doa Nabi untuk beliau? Allahumma faqihhu fid dini wa 'allimhu at-ta'wila. Allahumma ya Allah faqihhu fid din. Jadi beliau masih kecil, Abdullah bin Abbas, orang yang selalu bersama Nabi, orang yang banyak meriwayatkan hadis Nabi, karena beliau dekat dengan Nabi. Sudahlah sepupunya, kemudian apalagi orang selalu sama Nabi, sahabat. Ini didoakan Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wila. Abdullah bin Abbas ketika mentafsirkan ayat-ayat ini, jadi kalau kita mau baca tafsir Ibnu Abbas, bahkan sudah diterjemahkan, namanya Al-Muqtabas min Tafsiri Ibnu Abbas. Itu ada tafsirnya. Satu jilid, tergantung cetakannya. Kalau cetakan yang bagus, dalam Minhaj 2 jilid, betul-betul tulisannya juga bagus. Nama tafsirnya Al-Muqtabas min Tafsiri Ibnu Abbas. Itu tafsirnya itu enak kita membacanya. Sama dengan kita membaca tafsir jalan bukan jalan lain ya. Jalan lain itu bertemu jalan ya. Jadi tafsir jalan lain itu merujuk ke tafsir Ibnu Abbas. Jadi tafsir Ibnu Abbas itu kalau kita baca, kenapa nikmat? Setiap kalimat yang kita susah mencari maknanya, beliau beri maknanya dengan meratibnya dengan persamaan kata. Apa kata Abdullah bin Abbas ketika mentafsirkan ayat ini? Salah ayatin nuzilat makrunatan bisanatin. Salah ayatin 3 ayat nuzilat yang diturunkan makrunatan berbarengan bisanatin dengan ayat berikutnya. Jadi 3 perintah yang diikuti oleh 3 perintah berikutnya. La yaqbalullahu ihdaha illa biqarinatiha. Allah tidak menerima salah satunya melainkan harus dikerjakan juga yang berikutnya. Jadi kalau perintah satu ini kita kerjakan, yang satunya tidak dikerjakan, maka tidak diterima. Atau yang satunya dikerjakan, yang satunya tidak juga diterima. Jadi kata beliau harus dua-duanya dikerjakan. Ini takwil dan tafsir Abdullah bin Abbas. Apa
Apa yang pertama dalam firman Allah Ta'ala, ati'ullaha wa ati'ur rasulah. Ati'ullah, taat kepada Allah, wa ati'ur rasul, dan taat kepada Rasulullah. Ini dua perintah bisa dipisahkan. Maka ketika orang-orang liberalis, artinya pemahamannya sudahlah kita bisa langsung kepada Allah, ya kan? Allah yang menciptakan, langsung saja kepada Allah. Kenapa harus lewat Nabi Muhammad? Gak diterima. Jadi kalau taat kepada Allah harus lewat Nabi Muhammad. Taat kepada Nabi Muhammad harus taat kepada Allah. Kata beliau, wa man ata'a Allah wa lam yuti'ir rasulah lam yuqbal minhu. Orang yang taat kepada Allah tapi tidak taat kepada Rasulullah tidak diterima. Tidak diterima taatnya. Maka ketika orang-orang Yahudi Nasrani, ketika mereka mengatakan kepada Nabi Muhammad, na'budul asnam, kami menyembah berhala ini, liyuqarribuna ilallahi zulfa, hanya untuk mendekatkan kami kepada Allah. Itu nggak bisa, kata Nabi. Harus lewat pintu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama. Yang kedua, kata Abdullah bin Abbas, aqimus sholata wa atuz zakata. Mendirikan sholat harus diiringi dengan melaksanakan kewajiban, yaitu menunaikan zakat. Ini yang kadang-kadang kita lupa. Kenapa bisa lupa? Karena lupa hitungnya. Ini saya wajib zakatnya kapan ya? Sawah lebar, penghasilan banyak, perasaan sebulan saya nggak ada ngeluarin duit sama sekali, hanya untuk dapur. Nah, lupa itu, atau melupakan. Mendirikan sholat perintah, kemudian diikuti perintah menunaikan zakat. Ini harus dua-duanya. Rajin sholat tapi zakatnya akhir banget. Jangankan zakat, sedekah juga susah. Kalau istilah kita itu sedekah milih yang paling sedikit. Ada duit 5.000 sama 1.000 yang sedekahnya. Di masjid, insya Allah sini Pak ahli sedekah semua ini ya. Kalau lagi senang hati ya. Aqimus sholat wa atuz zakat, dirikan sholat, tunaikan zakat. Sholat terus zakat tidak ditunaikan, maka sholat yang tidak diterima. Rajin zakat, sedekah rajin tapi nggak sholat juga nggak diterima. Ini kata tafsiran dan ta'wilan Abdullah bin Abbas. Dan ini tafsiran beliau dikukuhkan oleh para mufassir. Jadi para mufassir kita, mulai dari Al-Qurtubi, Tabari, Ibnu Katsir, Imam As-Suyuti, Imam Jalaluddin As-Suyuti, Jalaluddin Al-Mahalli, diambil ini. Jadi tafsiran dan ta'wilan Ibnu Abbas diambil, dikukuhkan dalam tafsir para mufassir. Artinya nggak ada yang menyanggah benar penafsiran seperti ini. Baru yang ketiga, kata Abdullah bin Abbas, anishkurli wa liwalidayka, yang tadi dalam surat Luqman. Anishkurli, wahai hambaku, bersyukurlah kepadaku. Wa liwalidayka, dan bersyukur juga kepada kedua orang tuamu. Kata beliau, wa man syakara lillahi wa lam yashkur liwalidayhi lam yuqbal minhu. Orang yang bersyukur kepada Allah tapi tidak bersyukur kepada kedua orang tuanya tidak diterima. Orang yang taat kepada Allah tapi tidak berbakti kepada kedua orang tuanya, taatnya tidak diterima. Bahasa lainnya, orang ahli sujud, ahli ibadah, tiap bulan umrah, tiap malam tahajud, tapi menyakiti hati orang tuanya, itu semua haba amanthura, sia-sia. Ini yang terkadang perlu kita hadirkan dalam pendidikan kepada anak-anak kita, santri-santri kita, murid-murid kita, dan orang di sekitar kita. Betapa penting sangat memperhatikan bahwa ketaatan kita kepada Allah akan diterima ketika kita menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Saya ngopi dulu. Mengapa ketika
tadi Abdullah bin Abbas sedang melaksanakan ibadah haji. Beliau didatangi oleh seorang anak muda. Jadi anak muda ini selalu mengikuti Abdullah bin Abbas di saat melaksanakan ibadah haji. Dan dia menggendong seorang perempuan tua. Perempuan yang sudah sepuh digendong oleh anak muda ini. Allah yang gendong, sa'i dia gendong. Pokoknya semua aktivitas ibadah haji dia gendong untuk orang tua. Dan itu ibunya. Maka ketika bertemu dengan Abdullah bin Abbas ditanya, kata anak muda ini, ya Abdullah bin Abbas, kaifa juga hal adaitu haqqa ummi? Bagaimana menurutmu Abdullah bin Abbas? Aku gendong ibuku tawaf, sa'i, aku gendong dia karena ibuku sudah sepuh. Apakah aku ini sudah menunaikan baktiku kepada ibuku? Apa jawab Abdullah bin Abbas? Wahai anak muda, yang engkau lakukan ini, jangankan hanya sebatas itu, dunia seisinya engkau berikan untuk berbakti kepada ibumu, itu belum mampu membalas talaqatan wahidatan talaqatha inda wiladatika. Kata Abdullah bin Abbas, itu belum mampu membalas satu tetes air darah, satu tetes keringat di saat ibumu merasakan betapa sakitnya waktu melahirkan. Itu belum mampu membalasnya, kata Abdullah bin Abbas. Sebab laki-laki nggak pernah merasakan ya bagaimana perihnya di saat melahirkan anak. Kira-kira ada yang merasakan belum? Nggak ada ya. Tapi kalau mau merasakan bisa ini. Kata istri saya, mau merasakan nggak bagaimana perihnya, sakitnya orang di saat melahirkan itu? Saya bilang, bagaimana caranya? Ada obatnya kan? Jadi di apotek itu ada obat. Kalau diminum kita akan merasakan mulus. Yang mulusnya itu sama dengan ibu-ibu yang mau melahirkan itu. Kalau mau coba boleh kan? Tapi jangan, insya Allah kuat. Kata Abdullah bin Abbas, satu tetes saja belum mampu kita balas, dunia seisinya kita kasihkan ke ibu kita. Artinya apa? Begitu dahsyat, maka sangat dan pantas Allah menggandengkan itu. Allah gandengkan, hambaku bersyukur kepadaku lalu kepada kedua orang tua. Maka lam yuqbal minhu wa man syakara li walidayhi wa man syakara lillah wa lam yashkur li walidayhi lam yuqbal. Jadi kata beliau, kalau orang hanya pandai bersyukur kepada Allah, tidak bersyukur kepada kedua orang tuanya, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mungkin kita yang punya orang tua yang sudah meninggal, mungkin dulu kita pernah membuatnya menangis ya, pernah menyakiti dengan kata-kata atau dengan tindakan kita. Kata dalam tafsirnya Imam Ahmad Muhammad As-Sawi dalam tafsir Sawi, dan tafsir Sawi itu syarat daripada tafsir Jalalain itu. Kata beliau, di antara supaya kita ini mendapat kedudukan anak yang berbakti setelah orang tua kita meninggal, dan di saatnya hidup kita pernah berbuat salah atau pernah menyakiti hatinya. Pertama, kata beliau, jangan pernah menutup mata di saat mau tidur, melainkan kita sudah berdoa kepada Allah untuk orang tua kita yang sudah meninggal. Maka kita kalau mau tidur itu, sebelum tidur, setelah wudu, ya kan, kita doakan orang tua kita, mbah-mbah kita, paman-paman kita yang sudah meninggal, kita doakan. Yang kedua, kata beliau, jangan pernah kita beramal soleh, bersedekah, melainkan kita niatkan, ya Allah, aku bersedekah ini atas nama orang tuaku yang sudah meninggal. Supaya apa? Hatta maktubun barra, sampai tercatat bahwa kita adalah anak yang berbakti. Sebab sudah nggak bisa lagi kalau maaf minta maaf bagaimana sudah meninggal. Itu kata Imam Ahmad As-Sawi.
kata Abdullah bin Abbas. Jadi kalau mau baca tafsirnya, terjemahnya juga sudah ada. Jadi bisa dibeli. Ayat ini yang dijadikan awal pembukaan daripada bab Haqqul Walidain oleh Imam Bukhari. Kita masuk ke dalam hadisnya. Haddatsana Abu Walid qala haddatsana Syu'bah qala Al-Walid ibn Aizan akhbarani qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'altu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ila Allah. Saat aku bertanya Nabi kepada Nabi, ayyul amali, perbuatan apa ahabbu ila Allah, yang paling Allah cintai. Jadi sahabat bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, perbuatan apa yang paling Allah cintai? Kalau Nabi menjawab, as-salatu pada waktiha, salat pada waktunya. Jadi kalau kita baca dalam syaratnya di kitab Al-Adab Al-Mufrad ini juga sudah banyak para ahli hadis mensyaratkannya. Saya punya cuma nggak saya bawa, agak tebal nih. As-salatu pada waktunya, salat pada waktunya. Jadi kalau masuk waktu salat itu, kalau maghrib jam berapa? Sini. Jam 17.31. Masuk waktu salat, kita menunaikan salat. Nah, ini yang dimaksud as-salatu ala waktiha. Jadi kalau azan itu panggilan untuk salat, qamat itu untuk mendirikan salat, nah masuk waktunya itu dinamakan as-salatu ala waktiha. Tapi kalau sudah kita undur 30 menit 1 jam, itu kata syaratnya itu sudah tidak masuk dalam ala waktiha. Maka kadang-kadang ada yang beranggapan yang penting kan sholat pada waktunya itu paling Allah cintai. Dia sholat maghrib sudah mau 3 menit azan isya baru sholat maghrib. Kenapa sholat maghrib terlambat bangun? Kan ala waktiha. Jadi penting juga membaca hadis itu dengan membaca syarahnya. Sebab kalau kita mensyarahkan sendiri itu yang keliru. Kalau mensyarahkan hadis dengan nalar kita sendiri lebih banyak salahnya. Tapi kalau kita mensyarahkan hadis, menjelaskan hadis dengan syarah para pakar hadis, insya Allah akan lebih terjaga daripada kekeliruan tadi. As-salatu ala waktiha, salat pada waktunya. Jadi kalau bukan waktunya, umpamanya salat isya habis waktunya menjelang fajar, baru jam 3 kita salat, itu bukan ala waktiha. Kemudian aku bertanya, kemudian apa wahai Rasulullah? Kemudian apa amalan yang paling Allah cintai setelah salat pada waktunya? Belum. Kalau salat pada waktunya berapa menit lagi? 10 menit lagi. 9 menit lagi. Kemudian aku bertanya, kemudian apa amalan yang paling Allah cintai wahai Rasulullah? Kalau Rasulullah menjawab, birrul walidaini, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Coba kita perhatikan yang ayat tadi, Allah gandengkan terus menyembah hanya kepada Allah dan berbakti kepada kedua orang tua, bersyukur kepada Allah lalu bersyukur kepada kedua orang tua. Nah, hadis ini juga sama. Setelah Rasulullah menyatakan salat tepat pada waktunya, artinya ini hubungan kita dengan Allah. Kemudian Rasulullah menjawab lagi, yaitu berbakti kepada kedua orang tua, gandeng juga. Makanya hadis ini mentafsirkan ayat yang tadi kita baca pada permulaan itu. Birrul walidain, salat, kemudian birrul walidain.
Qultu kemudian aku bertanya, kemudian apa wahai Rasulullah? Qala beliau menjawab, tsummal jihad fi sabilillah, yaitu jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jihad itu nomor 3. Maka ketika sahabat begitu semangat, dia mengadu kepada Rasulullah, aku ingin jihad. Nabi tanya, apakah engkau masih punya orang tua? Masih. Cukup engkau berbakti kepada orang tuamu, itu lebih tinggi daripada jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka menjadi anak yang berbakti adalah menentukan amalan kita diterima atau tidaknya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu harus kita tanamkan benar ya, tanamkan betul. Karena begitu prihatin kita saat ini, anak kepada orang tua itu sangat terasa, begitu memprihatinkan. Apalagi dengan guru, murid-murid dengan guru itu, dengan orang tua saya sangat memprihatinkan, berani melawan. Bahkan terjadi apa? Bahkan naudzubillah, sampai ada yang menghabisi orang tuanya. Itu oleh karena itu penting menanamkan bagaimana kita ini sebagai anak untuk benar-benar cinta kepada orang tua. Setelah Allah, orang tua. Setelah ibadah kepada Allah, orang tua. Baru jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. An Abi Abdillah bin Umar qala ridho rabbi fi ridho walidi wa sakhatu rabbi fi sakhati walidi. Hadis yang pertama tadi kalau dalam Bukhari bisa kita baca, yaitu nomor hadis 527. Yang kedua ini juga dapat kita baca dalam Sunan At-Tirmidzi. Dalam Sahih Muslim juga ada. Jadi Imam Muslim, Imam Tirmidzi, Imam Nasa'i, Ibnu Majah itu muridnya Imam Bukhari semua. Muridnya Imam Bukhari. Sahih Muslim, Imam Muslim, muridnya Imam Bukhari. At-Tirmidzi muridnya Imam Bukhari, Nasa'i muridnya Imam Bukhari, Ad-Darimi muridnya Imam Bukhari, Ibnu Khuzaimah muridnya Imam Bukhari. Yang kitab hadisnya banyak yang bisa kita baca itu semuanya murid Imam Bukhari. Maka dalam kitab-kitab Imam Bukhari selalu diberikan rujukan. Dalam kitab-kitab ini juga ada. Ridho Rabbi fi ridho walidi wa sakhatu Rabbi fi sakhatil walidi, yaitu ridho Allah terletak pada ridho orang tua dan murka Allah juga terletak pada murka orang tua. Apa hikmah yang dapat kita ambil dari hadis ini? Pertama, bahwa kita menjadi hamba yang taat kepada Allah, bahwa kita menjadi hamba yang rajin dalam ibadah, bahwa kita menjadi hamba yang tekun dalam ketaatan kepada Allah harus diiringi dengan menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Ya. Jadi nggak bisa kita menyatakan hanya taat kepada Allah namun tidak berbakti kepada kedua orang tua. Yang kedua, hikmah yang dapat kita ambil dari hadis ini, sehebat apapun amal yang kita lakukan, sujud setiap malam, tahajud ratusan rakaat, tiap hari kita bersedekah berinfak, namun hati orang tua disakiti, itu semua akan sia-sia. Maka kita harus beriktikad sepenuh hati, semoga kita semua menjadi anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Amin. Dan semoga Allah karuniai kita anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Cucu-cucu kita, keturunan kita semuanya menjadi keturunan yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan. Mudah-mudahan bermanfaat. InsyaAllah kita sambung pada pertemuan berikutnya. InsyaAllah. Sebelum kita tutup, masih ada waktu. Amin. Bagaimana cara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal? Berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal, pertama
kita tidak luput dalam doa. Artinya selalu kita hadirkan orang tua kita dalam setiap doa. Bahkan mau makan juga setelah doa makan, doa orang tua. Yang kedua, setiap kita beramal, berinfakah, kita bersedekahkah, kita niatkan, ya Allah ini untuk orang tua. Orang tua kita dapat, kita juga dapat. Itu. Yang ketiga, berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal, kita sambung tali silaturahim orang tua kita kepada saudara-saudara yang masih hidup. Artinya kita baik kepada orang yang menjadi famili orang tua kita, yang menjadi teman orang tua kita, yang menjadi saudara orang tua kita, kita baik kepada semua mereka. Karena mereka adalah orang-orang yang ada hubungan baik dengan orang tua. Itu di antara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal. Bu? Ya. Gimana kita menghadapi orang tua yang istilahnya ketawa karena itu menyikapi gimana saja. Ya, benar. Bagaimana menghadapi orang tua kita yang dari memang ada problem, artinya bagaimana orang tua kita begitu sulit untuk ini. Jangankan Bapaknya aja itu sudah. ya. Bagaimana? Jangankan yang dia masih muslim, yang tidak muslim pun seperti dicontohkan dalam Al-Quran, yaitu Nabi Allah Ibrahim yang punya ayah namanya Azar. Itu pembuat patung. Tapi Allah perintahkan apa? Dan bermakruf kepada orang tua. Artinya tetap berbuat baik kepada orang tua walaupun dia tidak beriman. Tapi tidak diikuti untuk dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kasusnya orang tua kita masih muslim. Bagaimana caranya? Pertama, tetap memberikan nasihat yang baik. Wa tawassaw bis haq wa tawassaw bis, tetap menasihatkan kebaikan. Kedua, jangan pernah berputus asa kita dalam mengajak kebaikan, apalagi itu orang tua kita. Ketiga, jangan pernah kita mengeluarkan ucapan yang menyakiti. Jadi dengan ucapan yang baik, insya Allah akan memberikan dampak yang baik. Kita cukupkan, insya Allah kita lanjutkan. Hadanallahu wa iyyakum minal faizin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.